Ada juga beberapa kasus selain Novia, itu terdapat sekitar 962 kasus tentang pelecehan seksual. Perempuan itu nggak lemah, perempuan itu lemah lembut. Oh iya. Tolong untuk para orang tua, jadilah tempat pulang untuk anak gitu. Karena bagaimanapun jangan sampai seorang anak perempuan itu mencari tempat pulangnya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngoceh, Ngobrol Receh. Hari ini ada sosok perempuan hebat, Anis Febriatus Solehah, sebagai Ketua Cabang Kohati Pamekasan ya? Ya, kayaknya lebih tepatnya masih formatur karena belum dilantik kan. Siap. Dia juga salah satu alumni Pondok Pesantren Membangun Bata-Bata ya. Baik, sebelum kita masuk, ini kan sebenarnya kita yang ngobrol pada kali ini, kita berbicara masalah kekerasan seksual yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa minggu kemarin ini sudah banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang itu lebih pada mahasiswa. Bener. Ya, tapi sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi begini, Mbak. Kita melihat dari beberapa kasus kekerasan seksual ini, menurut pandangan Mbak Pebi ya, Mbak Pebi selaku kaum perempuan juga, gimana kok kekerasan seksual itu lebih mudah terjadi terhadap mahasiswa? Benar. Jadi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk menanggapi hal itu memang terjadinya kekerasan ini dikarenakan pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah, dan memang ada beberapa kasus khususnya di Pamekasan juga terjadi beberapa kasus yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswi, dan ini lebih sulit lagi untuk dipidanakan. Kenapa? Karena untuk orang yang sudah dewasa biasanya itu lebih ke suka sama suka. Ya. Hukum pun juga lebih rumit kecuali memang korban itu di bawah umur. Itu akan lebih mudah untuk dijerat pasal-pasal yang berkenaan dengan kekerasan seksual seperti itu. Dan juga ini ketika kita mengaca pada hukum, yaitu pasal 289 KUHP, di situ terdapat bahwa seseorang yang melakukan kekerasan seksual itu, maksudnya lebih ke pencabulan, secara paksa, maka itu dikenakan pasal dijerat hukum selama 9 tahun. Nah, akan tetapi beberapa kasus yang terdapat khususnya di Pamekasan dan di luar Pamekasan itu memang lebih ke suka sama suka. Jadi untuk menjerat hukum itu masih ada beberapa proses yang harus dilakukan. Semisal si korban itu harus dengan tegas mengumpulkan bukti-bukti bahwa memang ada unsur pemaksaan di situ. Ada unsur pemaksaan, ada unsur ancaman seperti itu. Oh, jadi memang untuk dibawa ke ranah hukum itu harus sesuai dengan prosedur hukum. Jadi istilah suka sama suka ini, perempuan itu walaupun merasa dirugikan pada nantinya, apakah itu bisa diproses secara hukum, Mbak? Nah, itu yang saya katakan bahwa lebih rumit. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tidak ada pemaksaan di situ gitu. Jadi kalau semisal suka sama suka, entah itu dijanji untuk dinikahi dan lain sebagainya, maka si pelaku itu lebih ringan gitu. Karena memang atas dasarnya tidak ada pemaksaan di situ, kecuali memang sudah terkumpul bukti-bukti yang jelas seperti itu. Tapi kan ada memang beberapa kasus yang kita lihat di media sosial ya. Ada beberapa contoh, ada di kemarin 2 dosen sudah menjadi tersangka. Terus yang kemarin sempat juga booming di media, siapa yang Novia, betul. Kita lihat kan gimana tuh kayak kalau yang sedemikian. Apa memang apa terjadi suka sama suka kalau yang sedemikian? Jadi di situ ada beberapa pendapat tentang kasus Novia. Yang pertama karena memang mereka sudah lama pacaran. Kenapa sih si perempuan itu mau, kan seperti itu tanda tanyanya kan. Di sini saya tidak mau menyudutkan laki-laki atau tidak mau membela seorang perempuan, walaupun saya seorang perempuan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi, tidak hanya difaktori oleh perlakuan laki-laki terhadap perempuan, akan tetapi ada stimulus perempuan yang memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Jadi kenapa dalam agama seorang perempuan itu dijaga baik-baik, karena memang ada beberapa organ dari perempuan yang bisa menarik laki-laki melakukan hal tersebut seperti itu. Dan untuk kasus Novia sendiri, itu pertama, kenapa si perempuan mau berhubungan seperti itu dengan seorang yang masih belum dihalalkan? Nah,
setelah terjadi, maksudnya setelah si Novia itu hamil lalu diperintah untuk aborsi, maka dia mengalami depresi kan, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Itu yang jadi pertanyaan mungkin adalah ketidaktanggungjawab si laki-laki, kenapa tidak mau menikahi. Akan tetapi kenapa masih ada pro kontra di sini, sebab ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu pacaran dari sudah beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi memang sudah ada kesepakatan lah antara si Novia sama si laki-laki gitu. Oh, jadi istilah apa ya? Kekerasan seksual kalau memang itu terjadi bukan karena perempuan, bukan karena pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Melainkan ini memang berangkatnya dari dua belah pihak ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada yang perlu disudutkan. Tidak ada. Jadi ketika saya berbicara, oh saya perempuan jadi harus membela perempuan. Mohon maaf, bukan saya nggak mau membela seorang perempuan gitu. Tapi ketika seorang perempuan tahu batasan bagaimana dia berkomunikasi sama seseorang, maka itu lebih minim ada seorang laki-laki yang melakukan kekerasan tersebut. Dan memang secara tidak langsung kekerasan seksual itu adalah ketika seorang laki-laki melakukan suatu tindakan ancaman yang mana seorang perempuan itu merasa terancam jika tidak menuruti kemauan si laki-laki. Itu yang dimaksud kekerasan seksual. Tapi bagaimana pendapat Mbak Feby ini juga selaku perempuan, ketika memang ada beberapa orang yang kemudian juga menyudutkan laki-laki bahwa ini memang purenya murni dari kelakuan laki-laki. Jadi perempuan itu, perempuan yang melahirkan tidak pantas untuk dilecehkan gitu. Sampai ada gerakan-gerakan yang ingin menuntut hal itu. Seolah-olah laki-laki ini memang dikenal dengan serigala bertoga kalau di ranah kampus. Trending topik di Twitter bahkan ada bahasa seperti ini, bahwasanya saya tidak mau bukan karena memang dia berseragam ya, mungkin yang lebih disudutkan karena memang dia berseragam, sehingga ada mengatakan seperti ini, bahwasanya kewajiban dan wewenangnya adalah menjaga keamanan warga negara, bukan lagi melecehkan suatu warga negara gitu. Jadi kembali dengan sebuah seragam itu seharusnya mereka tidak berpatokan bahwa semua polisi sama gitu kan ya. Jadi hanya oknumnya saja sehingga ada beberapa organisasi maksudnya yang tercemarkan seperti itu. Jadi kenapa di sini ada juga beberapa hal yang saya temui ketika saya diskusi sama teman-teman. Biasanya itu orang mengatakan jagalah anak perempuanmu gitu. Jadi kita tambahkan didiklah anak laki-lakimu gitu kan. Jadi dari situ emang jika tidak ada, maksudnya tidak ada kontrak, tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak, maka itu tidak akan terjadi. Itu yang terkait dengan Novia seperti itu. Jadi kenapa saya itu menanggapi Novia itu ada miris sama ada masih kayak bingung gitu kan gitu, mau membela atau gimana. Emang karena kenyataannya memang Novia itu berpacaran gitu, pastinya di situ Novia itu tidak ada kekerasan. Yang Novia rasakan kekerasan seksual itu mungkin pada saat dia hamil lalu disuruh untuk aborsi. Mungkin dia merasa tertekan di situ. Tapi ketika dia melakukan satu hal yang tanda kutip ya gitu, jadi tidak ada kekerasan. Karena ketika ada kekerasan pastinya dia itu melapor lebih dulu tentang si pihak tersebut. Dan memang untuk pasal 78 itu dikatakan bahwa kenapa seorang perempuan yang menerima kekerasan seksual itu harus segera melaporkan, karena ada beberapa batasan hukum yang mana bisa dibilang kadaluarsa ketika sudah 6 bulan kejadian itu terjadi tapi belum dilaporkan, maka itu dianggap kadaluarsa dan si pelaku itu bebas dari hukuman. Tapi untuk kasus Novi itu kan lebih pada dikenakan pasal aborsi ya, tidak masuk pada kekerasan seksualnya itu. Tapi kita kan berbicara terhadap lingkungan kampus hari ini. Menurut saya itu ada 3 dosa besar yang itu menjadi tanggung jawab daripada institusi perguruan tinggi. Yang pertama itu membiarkan kekerasan seksual terjadi di ranah kampus. Yang kedua itu juga kurangnya pendampingan. Dan yang ketiga itu masalah regulasi aturan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Mengatasi untuk kelakuan-kelakuan yang kemudian itu menimbulkan terhadap kekerasan seksual, sehingga wanita perempuan itu pada khususnya tidak merasa terancam dirinya berada dalam ruang lingkup kampus. Karena bahkan ada begini, yang kemarin itu ada yang buka suara terkait pelecehan seksual ini. Ada salah satu mahasiswa masuk ke ruangan si dosen untuk menyuruh tugas ya. Sampai ini disuruh bilang apa dipegang gitu.
terkait. Ya, itu ada salah satu kasus seperti ya, itu. yang mengaku seperti itu. Saya pernah dengar. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mengenai hal itu adalah yang sudah saya katakan lagi, ada beberapa faktor. Yang pertama itu ya karena faktor si laki-lakinya, atau yang kedua memang seorang perempuan membuka ruang. Kenapa saya sarankan sama perempuan untuk membatasi komunikasi? Karena maksudnya gini, saya itu adalah seorang yang bisa terbilang lulusan pesantren tapi kenapa masih aktif di luar, dan kenapa masih diberi kepercayaan, itu kan adalah hal yang tabu, apalagi kita masih ada di ranah yang memang terkenal dengan dunia pesantren kan. Betul. Cuma saya itu selalu mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya itu janji akan menjaga sebuah kepercayaan, sehingga tidak ada batasan untuk seorang perempuan, pertama untuk berkarir, untuk pergaulan tidak ada. Jadi ketika seorang perempuan tidak diizinkan untuk keluar, yang pertama adalah tidak ada niat untuk mereka meyakinkan baik dengan prestasi atau sebagainya. Dan kenapa ada juga beberapa kasus selain Novia, itu terdapat sekitar 962 kasus tentang pelecehan seksual, tapi mereka masih bisa bertahan, maksudnya tidak semuanya memutuskan untuk bunuh diri. Dengan beberapa alasan, karena seperti ini, untuk orang yang sudah terjerat dalam keterpurukan seperti kasus Novia itu, mereka tidak berhak dimarahi karena mereka tidak butuh gitu, karena semuanya sudah terjadi, tapi mereka lebih butuh pada pendampingan. Nah, untuk orang yang mungkin pada saat itu Novia itu merasa tidak punya tempat untuk cerita. Nah, tidak punya tempat untuk cerita, dia tidak punya tempat untuk pulang, maka dari itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi untuk perempuan yang maksudnya masih aktif di kampus, lebih baiknya itu batasi komunikasi saja. Tapi gini Pak, ya mohon maaf sebelumnya, itu kan memang kekerasan seksual itu potensinya terjadi di ranah lingkungan kampus. Ya. Dan kita melihat hari ini memang ada aturan yang kemudian itu dibentuk oleh Permendikbudristek itu ya, dan sampai sekarang itu masih menjadi pro kontra. Bahkan tokoh agama pun juga berkomentar itu, seolah-olah Nadiem Makarim ini ingin melegalkan zina, ingin melegalkan zina katanya. Lah, apa yang kemudian menjadi peran penting dari seorang perempuan itu untuk juga ikut andil mendukung tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini. Sedangkan kita melihat juga bahwa BEM UI juga mendukung, Komnas HAM itu juga mendukung. Sedangkan hari ini perempuan ini masih belum ada gerakan yang murni dari perempuan terkait dukungan terhadap undang-undang itu. Jadi kenapa ya perempuan itu lebih, saya sempat tadi ada beberapa statement ya dari ini, bahwa kenapa perempuan merasa bahwa dia dilecehkan, ya karena gini. Untuk pelecehan seksual itu tidak hanya berlaku pada seorang perempuan, bisa saja pada laki-laki, dan itu kerap kali dilupakan oleh orang banyak kan. Cuma kenapa perempuan lebih identik, karena memang kerugian yang dilihat itu lebih pada perempuan gitu, maksudnya dari segi hamil atau kekerasan lainnya. Sedangkan laki-laki itu, padahal ketika kita berbicara tentang feminisme, gerakan seorang perempuan, feminisme itu tidak hanya berlaku pada gerakan seorang perempuan. Arti feminisme itu adalah seorang manusia yang menuntut haknya sama, jadi tidak ada perempuan. Tapi kenapa selalu feminisme itu disudutkan pada perempuan? Karena laki-laki terkadang lupa bahwa dia juga punya hak yang perlu diperjuangkan. Jadi jangan salahkan perempuan ketika dia berkuar-kuar untuk mempertahankan haknya, tapi kelebih laki-lakinya dia mau nggak mempertahankan. Seperti halnya gini contohnya, terkadang seorang perempuan itu dituntut harus jadi perempuan yang baik, diem di rumah, jadi istri soleha seperti itu kan. Nah, perempuan kenapa sih nggak usah berkarir, karena laki-laki itu ada di situ. Terus padahal seorang laki-laki juga terkadang begini, pokoknya aku nggak boleh nangis nih, aku laki-laki. Padahal sifat nangis itu adalah naluriah, dan siapapun boleh menangis. Tapi kenapa laki-laki mau menahan? Seandainya laki-laki sadar bahwa itu adalah haknya, maka itu adalah bentuk dari pergerakan feminisme. Nah, seorang perempuan terkadang juga dicap sebagaimana gini, perempuan nggak boleh pulang malam, gitu kan? Perempuan nggak boleh pulang malam, dan itu statement itu tidak hanya terjadi di ruang lingkup organisasi ataupun lain sebagainya. Tapi mirisnya terkadang persepsi itu timbul dari seorang perempuan. Dia berkuar-kuar ingin menggerakkan feminisme, tapi dia sendiri mengeluarkan kalimat yang membuat dirinya lemah. Semisal gini, ada sebuah acara, semisal kayak ngangkat bangku gitu ya, angkatin dong, kamu kan laki-laki gitu. Itu malah menyudutkan seorang perempuan lemah, secara tidak sadar bahwa dirinya itu menganggap bahwa oh kalau laki-laki lebih kuat nih kayaknya. Tapi kan memang perempuan itu lemah, Pak. Kata siapa? Oh iya, emang benar kan perempuan itu lemah. Perempuan itu nggak lemah, perempuan itu lemah lembut. Oh iya. Jadi
hati-hati dengan kata-kata nih gitu. Jadi kalau misalnya lembutnya itu dikurangi, berarti kayak perempuan tuh nggak punya kekuatan. Jadi perempuan itu lemah lembut, bukan lemah. Tapi untuk menanggulangi kekerasan seksual itu terhadap perempuan itu, apa yang kemudian menjadi solusi yang selektif itu, yang pure-nya itu berangkat dari perempuan? Yang pertama itu ya, untuk menjaga pelecehan seksual, yang pertama itu adalah perempuan sebagaimana kita ajaran agama Islam yang menutup aurat dengan baik. Karena terkadang mereka sendiri yang memancing laki-laki untuk melakukan hal itu gitu. Jadi istilah pakaian itu menjadi salah satu faktor juga. Itu faktor yang sangat penting. Oh, iya. Kenapa? Karena fisik itu adalah suatu hal yang menarik lebih dulu gitu. Maksudnya lebih langkah pertama untuk menarik seorang laki-laki. Jadi jangan hanya berbicara tentang gini, jagalah anak perempuanmu, tambahkan didiklah anak laki-lakimu. Jangan hanya berbicara tentang jagalah pandangan laki-lakimu, tapi tambahkan lagi jagalah aurat sebagaimana kamu seorang perempuan muslimah, seperti itu kan. Karena kalau istilah hukum itu kan kejahatan itu terjadi atau tercipta itu karena adanya peluang, ada kesempatan. Ada kesempatan di situ. Jadi kalau misalkan perempuan itu tidak memberikan peluang atau kesempatan terhadap laki-laki, maka tidak mungkin terjadi tentang kekerasan seksual ini kan begitu. Iya. Mungkin cuman gini, ada statement yang kemudian dari perempuan yang kemudian mengatakan bahwa kekerasan seksual yang kemudian marak terjadi di Indonesia, khususnya di Madura itu karena memang pertama itu karena faktor hukum. Yang pertama karena faktor hukum, yang kedua itu karena faktor laki-laki tidak bisa menjaga itu. Apakah Mbak Feby ini selaku narasumber, selaku perempuan juga setuju dengan statement yang mengatakan seperti itu? Saya bilang saya bukan pembela perempuan dan bukan penyudut laki-laki. Jadi di sini saya netral ya. Karena saya menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka suatu itu berawal dari dua belah pihak juga gitu. Jadi untuk perempuan, kenapa di Madura ini bukan dari hukum sih, lebih ke dari pendidikan orang tua. Moral. Jadi moral. Jadi kenapa? Saya terkadang bingung gini. Sekarang itu zamannya makin canggih tapi pengawasan orang tua semakin minim. Nah, kenapa ada istilah bahwa rumah tempat pulang itu benar. Jadi ketika seorang perempuan terkadang seperti ini, pelecehan seksual itu seperti yang sudah kasus pernah saya wawancarai karena saya juga agak aktif di Radar Madura ya. Di Radar Madura. Saya pernah di Radar Madura. Saya pernah bertemu dengan Ibu Umi. Pasti tahu ya, Ibu Umi itu seorang aktivis perempuan di Pamekasan. Yang sudah terbiasa menangani kasus-kasus perempuan. Ada beberapa curhatan dari perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan itu di bawah umur, kalau nggak salah umur 16 tahun. Umur 16 tahun ketika dia diperiksa, dia itu mengatakan bahwa saya itu adalah korban broken home. Nah, saya tidak punya tempat pulang, saya tidak punya tempat cerita. Nah, kebetulan saya kenal dengan seorang laki-laki yang sepertinya ini buat saya nyaman untuk saya cerita tentang kehidupan saya. Barulah pada suatu malam itu dia ingin cerita sama si laki-laki, diperkenankanlah sama si cowok itu untuk datang ke rumahnya. Nah, setelah datang, nah di situ ada kesempatan nih si laki-laki memanfaatkan dengan dia berleha-leha gitu. Oh iya, ceritakan saja gitu. Saking enaknya terjadilah seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya pendidikan orang tua itu adalah pendidikan utama. Kenapa dalam Islam seorang ibu juga dikatakan madrasatul ula gitu, karena memang tolong untuk para orang tua jadilah tempat pulang untuk anak gitu. Karena bagaimanapun jangan sampai seorang anak perempuan itu mencari tempat pulangnya sendiri gitu. Karena saya sendiri ya, saya tidak punya, mohon maaf, saya tidak punya sahabat. Saya katakan di podcast ini saya tidak pernah menganggap seorang itu sahabat. Karena menurut saya sahabat itu adalah kedua orang tua saya. Jadi gitu. Jadi saya menceritakan hal yang paling privasi itu hanya kepada orang tua saya, dan alhamdulillah saya dianugerahi seorang orang tua yang bisa menjadi tempat saya pulang. Seperti itu. Terakhir, closing statement dari Mbak Anissa Feby ya. Closing statement. Bisa masuk pesan moral terhadap perempuan yang ada di sana ataupun laki-laki yang ada di sana. Jadi untuk perempuan yang maksudnya khususnya di Pamekasan dan umumnya di seluruh Indonesia, yang pertama itu adalah kita harus menjadi perempuan yang mandiri. Nah, kenapa mandiri itu perlu? Karena ketika kita ketergantungan sama seseorang, maka kita akan merasa pertama hutang budi atau merasa kita pertama ketergantungan. Nah, harus ada balas budi. Harus ada balas budi, harus ada feedback, dan itu hukum alam gitu. Seperti yang ini sebelumnya bincang-bincang, Anda baik saya ragu, benar kan? Jadi
sangat sulit kita menemukan orang yang baik dengan hati yang benar-benar tulus. Jadi bagaimanapun seorang perempuan itu harus mandiri, dan sebesar apapun masalahnya jangan pernah berbagi pada orang-orang yang dia bukan orang terdekat gitu. Jadi sebisa mungkin berbagilah pada keluarga sendiri. Mungkin hanya itu teman-teman, karena ini waktunya juga terbatas ya, sudah hampir maghrib. Terima kasih Mbak Anissa Febi. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bangga saya punya alumni Bata-Bata, sosok perempuan yang langka juga berperan di luar ya. Ini termasuk yang langka karena rata-rata alumni pesantren udah lulus ya, udah nikah lah gitu. Terima kasih teman-teman. Selebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ala sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.